masih diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala bala malapetaka, mara bahaya, yang terutama dari virus corona atau dikenal sebagai COVID-19. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kesempatan hari ini kami menyampaikan bahwa ini adalah program kerja daripada LSM Baladika Adiaksa pada tahun 2020 yang awalnya kita akan laksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang bertepatan dengan hak kuliah. Namun dengan segala sesuatu yang ada, maka kita laksanakan kegiatan ini pada tanggal 22 Desember 2020. Forum diskusi publik tindak pidana korupsi di tengah pandemi COVID-19. Kita juga memahami banyak berita-berita, kita juga mengenali daripada permasalahan-permasalahan yang ada. Namun kami ingin ini pembinaan daripada pengurus dari jajaran Baladika Adiaksa maupun dari kawan-kawan BFMC maupun Barot harus mempunyai paradigma, harus mempunyai ilmu bahwasanya untuk mengungkap tindak pidana korupsi itu tidak hanya merta itu mudah. Oh, pikirannya ini korupsi asal teriak asal bunyi, nggak seperti itu. Jadi memang itu perlu bukti, dugaan-dugaan yang ada dari pool bucket, dari pool data, dan semua disimpulkan akhirnya menjadi laporan dan pengaduan. Nah, untuk itu dengan adanya kegiatan ini kami berharap para pengurus, para anggota baik dari kawan-kawan di daerah bisa memahami bahwa tindak pidana korupsi itu kejahatan yang artinya itu ordinary crime. Ini dilakukan oleh orang-orang pinter, bukan orang bodoh. Jadi pak pinter-pinter istilah orang Sundanya. Jadi nggak bisa sembarangan asal kita nuduh, kita menduga, tapi harus menyertakan bukti yang konkret dan detail. Objektif, memberikan opini yang baik, yang objektif. Prestasinya sangat besar, ada kesalahan itu adalah oknum. Nah, kita ini di sini harus bisa menilai juga objektif segala permasalahan. Mungkin singkatnya itu saya sampaikan. Saya menghaturkan terima kasih yang banyak kepada jajaran pengurus, juga sahabat-sahabat saya dari daerah, dari BBC yang menyediakan waktu bisa hadir dalam acara giat Akordia 2020 ini. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah melakukan OTT lah, boleh OTT atau penyelidikan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah suap di Dinas Perizinan Kota Bandung. Jadi ketika itu tertangkap tangan dan ada barang suap berupa uang sekitar di bawah 100 lah, kurang dari 100 di OTT, kemudian diserahkan ke aparat penegak hukum berkaitan dengan korupsinya. Yang kedua, suap masalah splitsing tanah di Sumedang. Jadi salah satu kabin menerima uang untuk biaya splitsing sertifikat. Ditangkap, waktu itu ada barang bukti 20 juta, kemudian diserahkan ke aparat penegakan hukum korupsi. Kemudian suap pembuatan KTP elektronik di Kabupaten Cirebon. Jadi waktu itu kepala bidangnya memerintahkan atau menginstruksikan kepada petugas di loket untuk minta ganti per keping KTP elektronik Rp15.000. Padahal kepingan itu dicetak dengan dana APBD. Selanjutnya salah satu kabin di Dinas Pendidikan, caranya
setelah proyek selesai disuruh menyetor sejumlah uang. Di OTT ditangkap, kemudian diserahkan ke aparat penegak hukum, dijadikan perkara korupsi. Nah, yang lain-lainnya memang ada suap kecil-kecilan di dinas perhubungan, di dinas pendidikan, kemudian masyarakat kepada masyarakat, itu pungli-pungli yang kecil-kecil. Nah, tahun 2020 ini Saber Pungli Jawa Barat banyak menghabiskan waktu dan biaya untuk mengawasi bansos COVID ini. Jadi kalau Saber Pungli kemarin operasinya yang dapat itu dari RT, RW, dan Kades atau Lurah. Sekarang ternyata bansos ini dari ketua RT sampai kementerian. Nah, cara yang digunakan dalam pungli bantuan sosial ini di tingkat RT, RW itu dikutip, yang dapat tuh dimintai 10 ribuan, 15 ribuan, dengan alasan dikumpulkan untuk orang lain yang belum kebagian. Padahal kan begitu banyak program bansos. Kemudian kalau bansos pertanian, BLT pertanian, Karawang, Indramayu, karena memang daerah itu banyak dapat BLT pertanian. Per orang itu dapat 1.600.000. Memang pembayarannya melalui bank, by NIM, by ATM. Tetapi setelah cair kemudian diontrok oleh Pak RT 1.600.000, diminta 600. Ya masyarakat sih mangga wae dah, hitung-hitung uang mandi cenah ieu mah kan gitu. Kemudian BLT UMKM di daerah bapak-bapak ada yang banyak yang terima enggak? Dapatnya itu 2.400.000 sama per rekening. Jadi si penerima bantuan ini ngambil di bank kemudian cair 2,4. Caranya sudah cair itu diontrok lagi sama Pak RT sama Pak RW. 24 diminta 400.000 per orang. Ada yang 600. Oh tuh. Nah, tetapi Saber Pungli ini karena lembaga tidak bisa menindak secara langsung, diserahkan ke atasan masing-masing. Tetapi rekomendasinya ambil uang itu, kembalikan lagi kepada yang berhak. Itu pungli yang artinya yang banyak juga dari masyarakat ke masyarakat. Banyak ini pungutan terhadap angkutan umum, truk dimintai uang 30-40, itu kan artinya pungli masyarakat kepada masyarakat. Kemudian oknum wartawan di Karawang memeras salah satu kepala desa bahwa disangka Kades ini telah melakukan korupsi dana ini bla bla bla, dan perkaranya sudah dilaporkan ke kejaksaan, ke polisi. Kalau mau damai cabut, asal ngasih sejumlah uang di OTT, kemudian diserahkan kepada proses perkara pidana umum, yaitu gambaran-gambaran pungli di Provinsi Jawa Barat. Maknai pasal 2 dan pasal 3 itu harus ada uang negara yang diberikan. Tetapi kalau pasal-pasal yang lain seperti suap, gratifikasi, itu kan tidak ada uang negara, adanya uang masyarakat. Jadi korupsi itu tidak seluruhnya harus merugikan keuangan negara. Bisa juga uang masyarakat tetapi untuk menyuap pejabat.
untuk memberi hadiah pejabat itu juga korupsi. Nah, memang kalau kita mau melaporkan seseorang atau badan hukum melakukan tindak pidana korupsi, paling tidak kita harus punya dua alat bukti yang sah. Buktikan sesuatu hal yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Salah satu contohnya misalnya kalau dalam hal korupsi adalah APBD Kota Bandung tahun 2020 misalnya, untuk proyek pembangunan gedung sekian ratus miliar, untuk ini sekian, itu surat dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini pemerintah dan DPR, itu surat. Misal kemudian sertifikat tanah misalnya kan dibuat oleh BPR, saat itu surat. Surat-surat dinas misalnya yang isinya yang menerangkan sesuatu, itu namanya surat. Yang kedua, keterangan saksi. Apa itu saksi? Saksi menurut KUHP adalah orang yang melihat, orang yang mendengar, orang yang mengalami peristiwa itu saksi. Jadi yang melihat ada proyek misalnya, proyeknya tuh bolong-bolong, kok ini anggaran segini, ternyata proyeknya bolong, kan melihat fisik gitu. Jadi orang yang mengalami, orang yang mendengar, dan orang yang mengetahui. Tetapi belakangan ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 75 bahwa yang dimaksud sebagai saksi juga di samping saksi yang pengertian KUHP tadi adalah orang yang tidak mendengar, orang yang tidak mengalami, orang yang tidak melihat peristiwa itu. Jadi orang lain yang itu bisa juga dijadikan saksi. Yang kalau di istilah hukumnya mah atau kata bahasa Sundanya mah testimonium de auditum. Jadi saksi katanya cek si anu ieu, cek si anu ieu. Nah sekarang bisa jadi saksi. Jadi latar belakangnya dulu baik penyidik kejaksaan, baik penyidik polisi maupun penyidik KPK, kalau ada tersangka yang mengajukan saksi yang testimonium tadi suka ditolak. Untuk apa? Nah, ini kan orang tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengalami, nanti saja di pengadilan begitu. Nah, tetapi sekarang setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi, wajib memeriksa permintaan saksi yang testimonium tadi. Tetapi keterangannya, omongannya itu tidak berdiri sendiri, tidak hanya seperti saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami. Kapasitas atau kekuatan pembuktiannya nanti dihubungkan dengan alat-alat bukti lain. Jadi saksi testimonium tadi di dalam KUHP termasuk bukti petunjuk. Kemudian alat bukti yang ketiga yaitu ahli. Misalnya tentang proyek jalan tadi, kok anggarannya gede tapi jalannya sebulan atau seminggu sudah bolong-bolong misalnya, sudah rusak-rusak. Nah ahli yang meriksa, ahli peraspalan misalnya, oh benar, kenapa 1 minggu sudah rontok?
karena aspalnya tipe begini, dalam anggarannya harusnya tipe ini, besinya misal atau semennya misalnya campuran semennya seharusnya 1, 2, 3 misalnya, ini 2, 3, 6 misalnya. Itu ahli yang ngomong. Kemudian ahli bahwa ini ukuran semennya, ukuran ininya tidak sesuai dengan bestek. Kemudian dari ahli dan turun tim keuangan untuk menilai kerugian negara. Oh iya, mestinya semennya ukuran 1, semen pasir 2, 3 ini biayanya 1 juta per meter, dengan ukuran 2, 3, 6 menjadi 500.000 per meter. Dengan demikian ada uang negara 500.000 per meter yang dirugikan. Itu alat bukti elektronik itu sudah menjadi alat bukti yang mandiri sejajar dengan saksi ahli tadi. Tetapi di undang-undang korupsi belum menganut itu. Nah, kalau kita menemukan alat bukti elektronik, misalnya ada jalan berubah, ada gedung baru dibangun kemudian utuh, kita foto. Nah, foto ini menjadi alat bukti petunjuk di undang-undang korupsi. Nanti kaitannya bisa berdiri sendiri atau bukti ini bisa ngomong menjadi alat bukti ketika klop dengan keterangan saksi. Oh, ini fotonya, ya betul Pak, ini gedung yang rubuh. Oh, ini rubuhnya ini berarti sesuai antara foto dengan keterangan saksi. Kalau misalnya di undang-undang yang baru, undang-undang yang sudah ada perluasan alat bukti, itu menjadi alat bukti tersendiri, tidak perlu ada kaitannya. Ini fotonya, misalnya teroris nih, ada korban bergeletakan, ada bom masih mengepul atau apa, itu menjadi alat bukti yang berdiri sendiri. Misalnya di perdagangan orang, ada cewek misalnya lagi disekap atau cewek lagi melayani laki-laki kemudian dipoto, itu menjadi alat bukti tersendiri. Tetapi di undang-undang korupsi masih masuk ke kelompok petunjuk. Dan yang terima terakhir adalah keterangan tersangka. Kenapa keterangan tersangka ini ditaruhnya di paling bawah? Karena memang kekuatannya kadang-kadang juga tersangka tidak ngaku kan. Jadi maka di alat bukti dimasukkan ke nomor urut paling bawah. Anggaran biaya yang ada di proyek itu. Paling tidak kita punya anggaran-anggaran begitu. Kemudian paling tidak kita sudah pernah wawancara atau pernah mendengar omongan pelaksana proyek misalnya oh proyek kok kata pelaksana proyek misalnya seharusnya semennya campurannya 1, 2, 3 di proyek ini misalnya 2, 4, 6 misalnya. Itu kan berarti kita punya bukti bahwa pekerja proyek sendiri mengerjakan proyek itu dengan mengurangi ukuran bahan-bahannya. Kemudian kita juga bisa memfoto dalam rencana anggaran RAB atau dalam bestek besinya misalnya besi ukuran 16. Ketika kita melihat loh kok besinya 12, kita foto, bisa nanti untuk alat bukti petunjuk tadi. Nah, satu ya paling tidak 2 alat bukti yang sah. Paling tidak 2 alat bukti yang sah. Karena sekarang putusan Mahkamah Konstitusi dirinya untuk baik Pak Polisi, baik Pak Jaksa, baik KPK menetapkan seseorang jadi tersangka kudu
dua alat bukti tadi. Nah, penyidik atau baik polisi, jaksa maupun KPK, dua alat buktinya kan di laporan orang melapor salah bukti, kemudian bisa penyidik baik polisi, pak jaksa maupun KPK bisa menetapkan bahwa seseorang penanggung jawab proyek ini ditetapkan menjadi tersangka. Karena apa? Karena kalau penyidik belum punya dua alat bukti yang sah, kemudian menetapkan seseorang itu jadi tersangka, bisa di peradilan. Jadi sekarang penetapan tersangka itu sudah menjadi objek dari pra-peradilan, diperluas oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Terlalu teknisnya saya. Begini saja lah. Kalau mau laporan, kalau mau apa itu paling enggak ada dua alat bukti tadi. Apa alat buktinya yang 5 tadi? Di Undang-Undang Korupsi mah masih surat, keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan keterangan tersangka. Kurang mah teu mungkin memperoleh keterangan tersangka teu mungkin, tapi eta we nu opat heula. Gitu. Nah, foto-foto segala rupa di korupsi itu masuk alat bukti petunjuk. Cara melapornya kudu objektif. Objektif nah, kita melihat menang dua alat bukti tadi. Objektif urang, dia proyek ya gambarna ieu, anggaranna sakieu dilaporkan. Lampirkan KTP kita. Ini biar transparan. Karena di hukum pidana ini ada pepatah bagaikan pisau bermata dua. Jadi hiji jang leureut, tetapi kalau kita tidak buat nu sabeulana ngeureut kurang gitu. Itu. Asal kalau kita fitnah misalnya, menuduh saya udah eta ngeureut di ka urang teh sudah melakukan pencemaran nama baik. Gitu. Nah, hati-hatinya di situ. Jadi bagai pisau atau pedang yang bermata dua, satu yang lepas batu, sabeulana deui yang kurang sorangan gitu kan. Itu di hukum pidana. Ajas itu ajas hukum pidana. Gitu. Jadi kalau ada temuan-temuan, saya kan masuk grup tuh di Balatika itu. Masuk grup. Kalau tidak melalui ketua, ya bisa. Artinya melalui ketua nanti dialog sama saya supaya temuan kita atau laporan kita ini bisa sampai bermuara ke persidangan. Mohon izin Bapak, saya ingin ada dua pertanyaan yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama tadi berbicara tentang dua alat bukti yang sah untuk menetapkan menjadi tersangka. Dan apabila dua alat bukti tersebut tidak memenuhi, dan apakah langkah hukum seperti apa untuk menetapkan sebagai tersangka? Terus yang kedua, kita sekarang menjadi musim pandemi, seperti mana diketahui bahwa Kemendes telah mengalokasikan dana untuk pengadaan APD dan lain sebagainya untuk alat kesehatan. Terus saya dapat informasi bahwa di beberapa desa ataupun salah satu desa yang saya tidak bisa sebutkan, ada dugaan tentang pengadaan masker yang nilai nominal dari pusat itu 6.000, tetapi dalam realita di lapangan itu yang digunakan hanya 3.000. Terus untuk menyikapi langkah hukumnya seperti apa? Soalnya masyarakat awam sangat sulit untuk diajak diskusi ataupun dia tidak berani untuk melaporkan. Nah, untuk mempermudahkannya seperti apa langkah hukumnya? Terima kasih. Pertanyaannya, saya mau nanyakan ini aja Pak. Apakah masyarakat setempat yang berada di area proyek gitu ya, masyarakat tersebut berhak atau boleh untuk menanyakan perihal bahan-bahan atau apa-apa
yang dianggarkan gitu. Selain itu masyarakat itu tidak punya organisasi, tapi dia paham dengan itunya. Apakah masyarakat harus kemana gitu? Itu aja Pak. Saya sangat apresiasi sekali apa yang dipaparkan dari institusi kejaksaan. Sebagai masyarakat awam khususnya saya, walaupun berada di salah satu organisasi mengenai gravitasi tindakan korupsi dari tingkat bawah sampai tingkat atas sekian marak yang melanggar di negeri kita ini. Kadang-kadang saya berspekulasi merupakan suatu kultur atau mungkin kebudayaan atau dinasti yang seperti itu. Tetapi itu hanya tanda kutip saja. Yang saya pertanyakan sebagai masyarakat, apalagi di organisasi Baladika Yaksa, mungkin controlling sosial di bidang tindakan berpikir korupsi. Nah, sejauh mana langkah kita kan mencari intelijensi untuk menerangkan satu bukti-bukti, apalagi tidak hanya bukti tertulis maupun selalunya. Tentu harus dengan cara yang bukti yang dengan upaya datanya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sebagai masyarakat yang berada di salah satu LSM ini, apakah kalau kita intelijensi, katakanlah sebagai cyber ya Pak ya, sebagai cyber mengenai tindakan itu, datanya itu bagaimana, terus legalitasnya kita seperti apa? Apakah ada satu pertanyaan dari penyidik KPK sendiri, mau dari penyidik kejaksaan maupun penyidik dari kepolisian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada kelupaan sedikit. Biasanya saya ini tidak pernah pakai, di sini saya dituliskan doktor. Biasanya saya tidak pernah pakai. Tetapi setelah saya pakai doktor, ada yang sangat urgen gitu. Jadi honor nanti sok rada gede kan mau dipakai dokter teh mana ada tebel gitu. Sanes nyindiran kakang Yuna sanes ya mah kenyataannya memang begitu. Bisa saja sebetulnya lapor ke APH baik ke polisi, ke jaksa maupun ke KPK. Tetapi itu tidak lama nanti kan. Jadi penyidik ini harus menggali lagi informasi-informasi untuk mendapat dua alat bukti yang sah tadi. Jadi kalau misalnya kita sudah lengkap mah, begitu ada laporan, cari tambahan sedikit, kemudian gelar perkara, aparat penegak hukum sudah bisa menetapkan tersangka. Bisa saja. Kemudian Kemenkes ya, nah begini, sebagai gimana caranya? Sekarang kalau kita sudah mendengar, sudah ini bahwa anggaran per masker itu 6.000 misalnya, dalam anggaran tetapi diberikan 3.000, paling tidak kita mencari mana dulu maskernya, kita punya, kita foto, kemudian kita menanyakan ke apotek atau toko alat-alat kesehatan, masker model begini, bentuknya begini, merek begini, ini berapa? Catat gitu kan. Bila perlu kita ini direkam yang dagangnya. Nah misalnya ya Pak, yang gitu mah 3.000 per biji, tapi kalau belinya sampai ribuan atau ratusan bisa 2.500, punya tuh kita alat bukti. Dari apotek Pak, jadi langsung dari pengejar pengrajin seperti itu. Pihak ketiga, nggak apa-apa, kita perbandingan harga. Kita punya merek, punya contohnya, sampelnya dengan merek yang sama, kualitas yang sama. Kita mencari kualitas dan ini. Iya, nanti toko yang ini mah Pak rada bagus, 3.500, tapi kalau membelinya banyak bisa 3.000. Yang nah, gitu.
itu kan catat, rekam, ini itu dalam rangka mencari alat bukti tadi, gitu. Kemudian kita bisa melihat di e-katalog. E-katalog itu ada, tiap kabupaten kota itu punya harga pipa, harga besi, harga semen, itulah APBD kota kabupaten itu berdasarkan e-katalog masing-masing. Semen misalnya 50.000 di e-katalog itu. Mungkin antara Sumedang dengan Bandung beda, mungkin Sumedang bisa 55, itu dasarnya e-katalog itu. Kita cari e-katalog kota Bandung, berapa sih semen satu sak di situ. Gitu. Jadi investigasi lengkap berarti. Gitu caranya. Kita lihat, kita minta sebagai masyarakat biasa, bagi dong misalnya maskernya, gitu. Kemudian kita cari informasi lebih lanjut tentang masker itu. Bila perlu cari di e-katalog masker merek Emen dengan ini berapa harganya, ada. Bagus loh Pak. Misalnya itu hanya untuk pengawasan dan pencegahan. Tetapi kalau tujuannya penyelidikan atau investigasi terhadap kasus, ya, itu cara. Nah sekali lagi ini untuk seluruh pertanyaan, sebetulnya hak kita tuh apa sih? Baik yang dekat proyek apa tuh? Ada sebetulnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi itu. Tetapi kita jangan terang-terangan nanya Pak ini besinya berapa? Jangan, bisa digamplengi sama yang itu. Ya, dengan teknik-teknik penyelidikan tadi, foto besinya, misalnya kita sudah punya RAB-nya ukuran 16 untuk tiang loh. Oh ini tiangnya ukuran 10, jepret gitu. Nah itu ya banyak yang bentrok sekarang itu. Ya punten-punten kita sebagai anggota masyarakat bertindak seperti aparat penegak hukum itu. Jadi peran serta masyarakat tuh ya harus luas lah, harus luas. Ini ngobrol Pak, ini kok saya dengar RAP-nya ukuran 16, tapi saya lihat ukuran 12 Pak, bla bla bla. Nah kalau begitu biasanya kita ditarik ke ruang kosong, banyak nanti. Nah itu dia, awas hati-hati itu. Ditarik ke tempat kosong, kemudian ke situ berapa nana, jalur super atau sampun ambil. Nah, eta. Jadi bukan peran serta masyarakat, ikut berkolusi juga gitu namanya kalau begitu. Kemudian masyarakat itu ya, tadi ini jawaban yang kedua, masyarakat apa di area proyek bisa saja peran sertanya seperti untuk peran serta masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan menurut peraturan pemerintah yang baru kita nanti dapat bonus. Ya, iya, tetapi pelaksanaannya masih belum. Saya ini secara logika hukum saya berjalan itu misalnya begini, bapak-bapak ibu-ibu itu melaporkan proyek, kemudian kerugian negaranya misalnya 1 miliar sampai dengan dieksekusi sampai itu. Nah, kira-kira di situ sekian persen dari 1 miliar tadi. Nah nanti pengajuannya bisa ke penyidik atau ke kejaksa lah yang eksekusi bahwa ini laporannya hasil dari si A. Nanti dalam RAPBD nasional diajukan untuk honor berdasarkan PP ini, organisasi ini terkorupsi, mohon dicairkan uang, tetapi anggaran berikutnya. Ini analisa saya. Karena di tahun yang berjalan belum ada anggarannya untuk honor ini, tetapi harus diusulkan nanti di satuan kerja masing-masing. Saya kira sebagai eksekutornya jaksa nanti di kejaksaan. Ini analisa saya. Gitu. Ada payung hukumnya, yaitu peran serta masyarakat. Tinggal mekanismenya seperti apa, nanti kita bisa disalurkan lah. Kita jika ada jaksa ini punya kewenangan lah istilahnya untuk seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter, saya tambahkan sekarang Pak Dokter supaya berkaitan dengan saya ya. Jadi
Balai Karya kan punya grup. Nanti kalau misalnya ada temuan di lapangan, silakan disampaikan. Nanti kita kaji apakah ini bisa ditindaklanjuti sebagai pengaduan, kita laporkan atau tidak. Nanti kalau jangan sampai nanti seperti pedang tadi, balik, gitu ya. Balik ke kita, ngeret serangan. Jadi ada namanya istilah pencemaran nama baik. Bahaya itu. Nah, kita kaji, nanti kita sama-sama. Makanya saya perlu sekali teman-teman sekalian untuk memberikan masukan kepada kita semua. Ada nanti tim investigasinya ya. Itu barangkali yang kedua saya buka season yang kedua ya Pak. Pertama saya apresiasi kepada RSPM Baladika Nusantara, juga kepada kejaksaan yang telah bersinergi dalam rangka memberikan pencerahan terkait tindak pidana korupsi. Seperti yang kita ketahui bahwa kejahatan tindak korupsi ini adalah salah satu kejahatan negara yang sampai hari ini saya pikir belum bisa teratasi dengan baik. Tentu ada beberapa faktor. Yang ingin saya pertanyakan yang pertama, mungkin ini di luar teknis dulu Pak, kepada kejaksaan. Pertama, partisipasi kejaksaan terhadap dinamika pembangunan pada konteks pandemi COVID-19 ini upayanya seperti apa? Yang kedua, tadi telah disampaikan bahwa peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat ini saya melihatnya enggan untuk melaporkan walaupun ada di depan mata tindak dugaan tindak pidana korupsi itu. Ini barangkali salah satu penyebab kenapa lambatnya terhadap proses pencegahan korupsi di negara kita ini. Pertanyaannya, upaya apa, jaminan apa terhadap kejaksaan ini bagi para pelapor? Jaminan hukumnya, karena mereka tak dilematis Pak. Di sisi lain ingin menyampaikan dugaan di depan mata, di sisi lain tadi kena dampak terhadap pelaporan itu sendiri. Maka hal inilah yang akan memperhambat terhadap proses penegakan tindak pidana. Dan kita ketahui bersama sangat maraknya Pak ya hari ini para pelaku tindak pidana korupsi ini masyarakat ini nggak mau melaporkan. Sedikit saya mendengar dari Pak Marang karena telah hadir tentang alat bukti yang saya pahami bahwa untuk menentukan orang diajukan sebagai tersangka atau apalah itu tentunya harus ada pasal yang disangkakan, itu pasal mana satu. Yang kedua saksi juga kan harus ada dua mungkin, kalau satu saksi bukan saksi katanya gitu. Yang ketiga bahwa di intern lembaga tersebut yang mengadakan pengadaan barang dan jasa itu ada mekanisme dan prosedurnya. Ada pejabat-pejabat di sana, mungkin ada kuasa pengguna anggaran, ada PPTK dan ada bendahara. Itu pun kan kita harus diurai, dijelaskan konstruksinya di mana bahwa yang bersangkutan ini ada bau korupsi di situ. Yang ketiga perlindungan kita ya, jangan sampai nanti seperti tadi ada si pelapor ini, katakanlah masyarakat kan tadi juga enggan untuk melaporkan, tapi kalau kita melaporkan tentunya kita harus punya alat perlindungan juga ya, jangan sampai nanti ada ada belati yang kesana kemari bisa menusuknya gitu ya. Nah, terus hal lain yaitu tadi bila mana ada barang yang akan kita bagikan, contohnya misalkan ada gempa bumi terus dikasih beras 1 ton,
Terus kan kesananya mau pakai apa ngangkutnya, duitnya dari mana, ini nggak ada. Apakah boleh menjual misalkan sebagian untuk ongkos itu, seperti itu? Saya kira itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita dulu ke belakang Pak. Ada sebuah kasus perihal pengadaan barang dan jasa pelelangan. Ini sedang dalam proses teman saya. Jadi 2 tahun ke belakang itu perusahaannya dipinjam sama orang untuk mengikuti tender ke Sumedang. Pada saat itu perusahaannya dipinjam itu kan berarti sama yang meminjamnya yang bertanggung jawab ke depannya. Pada saat pelelangan tersebut, perusahaan teman saya itu ranking pertama dan sudah mendapatkan bintang. Nah, dari ranking yang pertama itu perusahaan teman saya mengundurkan diri karena perusahaan tersebut sama berbarengan menang tender di daerah lain. Jadi dengan alasan bahwa salah satu perusahaan yang menangkan di pelelangan diambil satu, yang satu berarti yang di Sumedang dia mengundurkan diri dengan alasan bahwa dananya hanya cukup untuk satu proyek. Terus berarti yang naik berarti peringkat kedua Pak. Ya, Curhat ya Pak. Hah? Curhat. Oh curhat tapi ya. Jadi naik yang peringkat kedua itu yang menjadi pemenang. Ternyata dalam perjalanan si peringkat kedua tersebut tuan prestasi Pak. Gak tahu kita bla 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 apa masalahnya, tiba-tiba si perusahaan yang teman saya yang pertama ini menjadi temuan seolah-olah sama-sama merugikan negara. Terus kemungkinan besar itu si perusahaan yang pertama itu prestasi katanya sih anggarannya kenapa dia tidak bisa meneruskan pekerjaan ya bla 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 karena harus nyogok kepala dinas atau PPK pejabat lainnya. Terus ada juga untuk dana konsensus pemunduran daripada perusahaan teman saya itu. Jadi seolah-olah dikonsensuskan, geslah perusahaan mana mah perusahaan mana naik duit sekian gitu. Tapi tiba-tiba jadi laporan bahwa teman saya itu ikut terlibat dalam usaha merugikan negara. Dan teman saya itu dari dokumen dia yang dipinjamkan oleh orang lain tersebut, dia tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen pelelangan tersebut. Nah, kasusnya itu sekarang dia jadi tahanan kejaksaan dan belum ada keputusan berapa lamanya, apakah dia sebagai tersangka utama atau saksi. Tapi cuman yang jadi kasihan saya merasa iba terhadap dia teman saya, anaknya lagi baru melahirkan, tidak tahu bapaknya sekarang gitu. Jadi itu Pak mungkin salah satu kasus yang saya ketahui, yang saya dengar. Mohon keterangannya yang lebih dipahami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita aja nih, dengan adanya COVID-19 ini Pak, tahun ini saya ini tidak dapat sepatu, tidak dapat seragam 2 setel, tidak dapat ongkos jahit 500.000, tidak dapat bebas. Dananya dinolkan untuk COVID. Tuh, jadi saya kalau pas OTT sampai pungli sama desa, saya marah-marah. Saya ini tahun ini ternyata ades nomornya macam kurang duit COVID gitu kan. Nah, tetapi dalam hal penyidikan ini Pak, COVID ini jadi di kejaksaan itu ini juga protokol kesehatan. Artinya diperiksa ini pakai ini sebagaimana biasa dalam hal melakukan penyidikan maupun penuntutan
Kemudian apa jaminan kita nih sebagai pelapor ini? Di sana sebetulnya jaminan kita itu dilindungi, itu disembunyikan identitasnya saja Pak di sana. Artinya dilindungi pelapor ini, tidak dibuka, dilindungi. Nah, belakangan ada peraturan presiden yang kita dapat bonus itu. Itu tindak pidana korupsi itu kita jangan lapor pribadi masing-masing, nanti lembaga yang lapor, lembaga Baladika gitu, asal datanya yang sudah 2 alat bukti tadi ya. Kemudian itu yang pertama Bapak, ini yang kedua alat bukti penggunaan anggaran ini. Nah, kalau kita ada temuan di lapangan dengan 2 alat bukti, kita mentong mikir-mikir pasal Pak. Kedua pasal mah menentukan penyidik, polisi, jaksa, KPK, orang mah mengemukakan fakta-fakta yang ditemukan saja, yang menurut kita oh ini ada kecurangan nih, ada keganjilan nih. Kedua pasal mah gitu kan, misalnya gitu kan, masalah itu gratifikasi, suap menyuap, asal kita punya bukti apakah pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran itu dapat sekian, kan pasal mah yang penting mah punya ditemukan fakta-fakta dalam perbuatan korupsi. Jadi korupsi itu ada 7 jenis Pak sebetulnya. Korupsi itu ada 7 jenis. Yang pertama merugikan keuangan negara. Kemudian suap menyuap. Suap menyuap ini tidak ada di pidana umum kan. Nah, jadi suap ini yang disuap kena, yang nyuap kena, tetapi urusannya dengan pejabat pemerintah. Ada sesuatu nantinya suap tuh. Misalnya begini, saya pengguna anggaran, Bapak ini nyuap saya, Pak, proyek yang senilai 10 miliar nanti ya, saya yang menangnya, saya dikasih misalnya 500 juta, itu suap. Bapak kena, saya kena. Duitnya duit Bapak kan, duit negara tidak ada. Kemudian memeras. Nah, memeras ini beda dengan pidana umum. Kalau memeras di pidana umum harus ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Tetapi kalau di tindak pidana korupsi, saya pejabat nih, Bapak swasta, Pak mau nggak menang tender, tapi saya bagi ya 10%, memeras Pak. Tadi mau menyuap, Bapak yang aktif, sekarang saya yang aktif memeras. Itu. Kemudian 1, 2, 3, keempat adalah penggelapan dalam jabatan. Misalnya bendahara menggelapkan segala rupa, itu korupsi. Jelas kalau itu harus ada uang negara. Ketujuh adalah kepentingan atau benturan dalam kepentingan. Saya pejabat, adik saya pemborong, saya memenangkan adik saya, tetapi di balik itu ada kepentingan. Itu ada duit negara yang dirugikan. Itu namanya berbenturan dalam kepentingan. Yang terakhir gratifikasi. Jadi 7 jenis tindak pidana yang memerlukan syarat merugi, ada keuangan negara yang harus dirugikan, yaitu pasal 2, pasal 3 tadi, merugikan keuangan negara. Yang lainnya mah tidak perlu ada uang negara, suap, meras, gratifikasi. Nah, kemudian biasanya Pak, misalnya bansos tadi Bapak nyontohkan ya, dapat 1 ton. Pokoknya biasanya bansos itu kan misalnya sudah dipaket-paket ya, paket-paket, artinya masyarakat penerima. Tetapi kalau misalnya Bapak ini pempronya, pempro atau pengguna anggaran dalam bantuan sosial misalnya, sudah ini apa, beras sekian ton, alat untuk
ongkos sekian, untuk ongkos sekian, untuk ini sekian, untuk distribusi sekian. Kalau misalnya beras 1 ton kemudian dijual 1 ton dengan alasan untuk ongkos, padahal di situ anggarannya untuk ongkos ada, ya korupsi. Nah, di undang-undang korupsi ini, kalau korupsi dilakukan dalam hal ada bencana alam, bla 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 bla, hukumannya maksimal itu bisa hukuman mati. Jadi tidak hukuman mati, maksimal bisa dituntut hukuman mati. Kemudian yang ketiga proyek ya. Jadi memang ini teknis, secara teknis. Kenapa kok Bapak perusahaannya yang pertama Bapak menang peringkat ke-1 itu ngasih duit untuk menang. Iya, artinya ini teman Bapak, ini mah analisa hukum. Analisa hukumnya untuk menjadi nomor 1 Bapak menang, kasih ini. Kemudian mengundurkan diri nomor 2. Dari Bapak tuh mengundurkan diri itu ada ganti ruginya dari nomor 2 ini kan? Iya, dapatlah Bapak. Nah, uang untuk ke perusahaan Bapak ini uang proyek-proyek juga untuk nyogok, untuk ini, makanya proyek tidak bisa selesai karena duitnya dibagi-bagi tadi. Kesana kaitannya kalau hukum itu. Gitu. Bapak mengundurkan diri di perusahaan, dapat itu Pak. Karena yang nomor 2 masuk, ya itulah uang denge sekian persen. Banyak putusan-putusan Mahkamah Agung tentang korupsi yang pengerjaan pinjam bendera tadi Pak. Perusahaan Bapak minjemkan bendera, yang ngerjakan orang lain sudah pasti Bapak dapat 5% atau 10%. Duitnya dari uang itu juga. Makanya kalau kena yang ini yang ngerjakan, perusahaan Bapak kena juga, turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Karena kenapa? Dapat bagian. Duitnya duit anggaran juga. Makanya anggarannya dimaaf. Kan mungkin anggarannya belum cair Pak. Karena kan pekerjaannya lagi berjalan. Ya tapi sekian persen kan sudah turun kan? Sudah, artinya kan tidak turun sepenuhnya, tetapi kan termin 1, termin 2 sudah. Nah, yang jadi korupsi duitnya sudah sampai termin 2 misalnya, tetapi proyeknya masih termin 1. Detailnya secara yuridisnya gitu. Jadi sudah dibayar sampai termin kedua, padahal fisiknya misalnya baru termin ke-1 lewat kan. Duitnya kemana? Ya untuk masih pemenang, untuk ini, sehingga Wan Prestasi tidak bisa mengerjakan proyek karena dananya belum habis. Banyak kasus-kasus korupsi, duitnya sudah 100%, proyeknya belum selesai, itu semuanya kena. Pengawasnya, pengguna anggarannya, pemborongnya semua. Gitu. Kenapa dicairkan? Kan ada laporan 100% itu kayak apa gitu kan? Ini proyek masih 75%, tetapi duit di bagian anggaran sudah habis, ditinggal pergi lagi sama kontraktornya. Banyak yang terjadi konspirasi atau kong kali kong antara pengawas, antara kuasa pengguna anggaran, udah tekan cair, pergi aja. Jadi lihat kasus korupsi ini memang menyelimat. Kadang-kadang orang yang saya cuma minjemin bendera doang kok kena saja. Iya, ada minjemin bendera kecair 5%. Udah. Jadi tidak menyadari gitu, disangkanya saya memang nggak terlibat, minjemin bendera aja. Kalau minjemin bendera aja secara formal kemudian tidak terima apa-apa masih mending, paling terus saja digangkayong jadi saksi paling. Tapi kalau sudah terima 5%, kita turut serta gitu kan, korupsi. Nah terus tadi sekalian ini 5 menit Pak Tambah Diklat ini, kalau di Kejaksaan ini Pak Untuk sudah naik. Pak Sri, Pak Tony. Jadi apakah ketika, pertanyaannya, apakah ketika mengusulkan suatu proyek, misalnya nih bahwa Kota Bandung tahun 2001 akan ada proyek A misalnya,
Ini belum ditetapkan, baru rencana. Nah kemudian pihak pemerintah daerah ini sudah mengotak-atik. Oh tahu nih barangnya harganya 10, oke kita anggaran menjadi 20, menjadi ini. Nah ketika pembahasan anggaran dengan DPR, loh sudah untuk tahun ini. Nah apakah ketika menganggarkan lebih itu sudah masuk tindak pidana korupsi katanya? Ya kalau pada akhirnya nanti proyek itu terjadi merugikan keuangan negara, ini ketika menyusun juga sudah terkena tindak pidana korupsi. Nah, itu karena sudah tahu untuk yang akan datang. Bagian banggar dengan otak-atik sih sementara mah di bagian di pemerintah aja nih otak-atik. Tapi ketika dibahas di banggar dan banggar tahu ya udah berjamaah. Harus senantiasa memantau bagaimana sebenarnya proses-proses hukum ini terjadi. Sebenarnya masih ada yang mau datang nanti Pak Kapus Penkum ya, Kasih Penkum Pak Raymond Ali, koordinator udah diganti Abdul Muiz. Tapi beliau ada acara di Polda. masih kalau ini hampir bisa. Jadi hari ini kita tutup aja dulu dengan makan siang di bawah. Tapi berhubung tempatnya supaya tidak berdesak-desakan, ada yang bisa dia tarik aja ke atas gitu, makan di atas, sebagian makan di bawah. Karena protokol kesehatan, tempatnya kursinya yang harus berempat jadi 2, jadi artinya nggak bisa muat sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.